Ternyata Bang Pros Diamond ya. Udah, kita nggak usah pakai sebutan-sebutan lagi ya men. Langsung aja Bang Pros Diamond membuat klarifikasi coy. Waduh. Oke, di sini kan gue tuh sedikit sedikit takut gitu sebenarnya. Bahkan gue tuh sempet ngebahas gitu kan. Gue takut statement yang gue keluarkan itu salah gitu. Nah, tapi di sini kita bakal coba cari tahu dulu bagaimana klarifikasi dari Bang Pros Diamond atau Berlian Beku. Emang bener kan Berlian Beku emang nama channelnya kan Pros Diamond. Kalau lu translate ke Indonesia, kalau lu nggak bisa bahasa Inggris, itu artinya emang Berlian Beku gitu. Emang bener ya, bukan menghina nih, bukan ya. Nah, tapi di sini ya men, setelah gue lihat SG-nya, ternyata dia bikin klarifikasi gitu lewat SG. Bukan video, bukan men, tapi lihat SG. Nah, gue tuh kan agak-agak merinding gimana gitu, takutnya gue kena gitu kan. Gue masih YouTuber kecil bos, ya kan. Tapi di sini gue sempet ngeliat dikit ya, kayaknya statement dari gue nggak terlalu salah. Nanti bakal gue jelasin di akhir video ya cuy. Dan BTW, mungkin gue bakal sedikit agak kaku ya men, karena gue pakai kan sarung ya cuy. Jadi mohon maaf nih, nggak bisa teriak-teriak, misalnya nggak bisa loncat-loncat gitu, nggak bisa. Ini susah men, robek ntar gitu kan. Yo, halo man, kembali lagi bareng gue Spiras dan ya. Oke teman, sudah kali men, gue bakalan coba untuk melihat klarifikasi dari Bang Pros Diamond atau Berlian Beku gitu kan. Ternyata di sini dia bikin klarifikasi gitu. Gue kan agak-agak meriang gitu men ya. Kenapa? Karena channel gue itu waktu gue bikin video itu tuh mencapai 100.000 views gitu. Dan gue mikir kayak nggak mungkin Bang Pros Diamond nggak nonton video gue. Gue bukan mau kepedean gitu, bukan ya. Tapi maksud gue kayak 100.000 views loh cuy ya. Nggak mungkin dia nggak nonton, karena itu pasti di atas gitu kan videonya. Nah makanya gue takut nih, apakah gue disindir atau gimana gitu kan. Gila aja cuy, 400.000 subscriber ngelawan belasan juta men, udah pasti gua bonyok gitu kan. Tapi ya sekali lagi gua bilang di video terakhir gua itu waktu gua ngebahas Pros Diamond, di situ gua udah bilang gua mohon maaf banget, bukan ingin menghina, cuman gua pengen tahu aja juga gitu kan kenapa dia maling thumbnail lagi. Nah, di sini kita bakal cari tahu dulu alasan dia maling thumbnail atau ya sama-samain thumbnail gitu sama orang lain apa gitu kan. Nah, makanya sekarang kita bakal langsung aja ke Instagramnya dulu coy. Let's go. Oke men, sekarang kita udah ada di Instagramnya Bang Berlian Beku. Maksud gua Bang Pros Diamond gitu kan. Dan di sini kita bakal ngelihat dari klarifikasi yang pertama yang dia bikin men. Nah, jadi di sini Bang Pros Diamond itu sempet ngekomen di videonya YouTuber Kepo gitu kan. Nah, jadi kalau nggak salah gue di video YouTuber Kepo tuh dia komen kayak gini men. Kita bakal baca nih cuy. Siap-siap ras. Ngawur katanya, gue naik karena Minecraft bro katanya kan. Jangan ngasal bikin berita nyebarin yang enggak gitu. Oke, jadi di sini dia bukan komen di channel gue bukan men. Jadi masih aman nih gue nih, karena dia komennya di video Bang YouTuber Kepo, bukan di channel gue gitu. Masih aman sedikit lah gue kan gitu ya. Dulu emang gue salah, tapi sekarang beda lagi bro gitu. Kalau masalah thumbnail konten, kalau ada yang sama ya tim gue udah reset. Nah, di sini dia sebut nih ada timnya yang udah reset. Kalau konten itu bagus makanya kita bikin juga. Dan konten itu juga udah ada yang bikin makanya kita bikin juga. Oke, jadi intinya timnya itu udah riset bahwasannya konten yang dibikin itu udah pernah dibikin juga sama orang lain gitu. Intinya kayak gitu ya Cie. Ini terjawab nih pertanyaan gue kemarin waktu gue bikin video itu kan, gue bilang gitu, apakah Bang Pros Diamond tidak punya tim kreatif gitu kan. Makanya di sini gue nanya gitu kan, ternyata ada ya Cie. Karena nggak mungkin bos, seorang YouTuber yang sudah ada silver apa? Maksud gua, seorang YouTuber yang udah punya diamond play button gak mungkin gak ada tim kreatif gitu kan. Ternyata emang bener-bener ada ya cuy. Dan tim kita juga udah produksi pure 100% ngebikin semua sendiri. Mungkin ada yang sama tapi tetap kita yang bikin sendiri. Dan YouTube pun tidak ada larangan itu. Dan di konten yang mungkin kita ikutin gak ada niat buat ngejatuhin atau ngerendahin konten dari yang kita ikutin gitu katanya. Malah konten yang kita ikutin justru menguntungkan banget, bisa push lagi karena banyak sih. Misalnya karena bakal masuk di rekomendasi video kita. Jadi malah makin untung kalau bisa dipikirin pakai otak. Anjing, ngegas bos, ngegas ya cuy. Sabar bang, abang itu berlian beku. Berlian beku itu artinya yang gak boleh panas gitu. Santai aja, dingin cool gitu kan. Di sini kata dia bahwasanya orang yang dia ikutin itu bakal mendapatkan sedikit keuntungan lah gitu kan. Tapi permasalahannya di sini satu hal yang pengen gue sanggah adalah bang ya, apa salahnya kalau misalnya abang itu sebut aja bang, misalnya kayak BTW gue terinspirasi dari channel ini ya buat bikin konten ini, atau gue terinspirasi dari channel ini ya buat bikin thumbnail ini, kayak gitu sebutin aja, mention orangnya, mention. Karena kalau misalnya dia nggak mention, kayak maksud gue apa ya, orang kan bakal nggak tahu juga gitu dia nirunya dari siapa kan.
Maksudnya kayak sebagai sebuah penghargaan lah gitu, karena orang yang di mention pasti bakal bahagia men. Jadi kayak misalnya pas bikin video nih, mohon maaf coy, gue mungkin sedikit termotivasi atau terinspirasi dari YouTuber bla 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 kayak gue lah contohnya men. Gue bilang kalau misalnya gue terinspirasi dari channelnya Erpan gitu kan, gue mention orangnya. Nah tapi di sini Bang Pros Diamond tidak mention orangnya cuy. Kalau yang thumbnail reaksi video emang kita benar-benar mirip, dan kita juga sudah riset kalau udah banyak yang bikin dan makai. Oke, reaksi video itu contohnya kayak ini kali ya men, kayak calon sarjana YT Crash gitu kan. Ya kalian tahu lah yang udah pernah gue kasih lihat ya men. BTW di sini ada subscriber gue yang ngirimin banyak banget contoh-contoh dari thumbnail-thumbnail yang ditiru sama Pros Diamond ini cuy. Kalau bisa dikirim semua anjir banyak banget gitu kan. Tapi intinya di sini gue setuju bahwasannya channel-channel yang kayak maksudnya channel-channel YT Crash, calon sarjana itu memang beberapa maling thumbnail gitu ya. Kalau itu gue nggak terlalu mempermasalahkan lah ya. Tapi maksud gue kayak thumbnail yang dia tiru dari YouTuber gitu, kayak misalnya Elestial atau ya kayak Windah Basudara. Nah itu yang gue permasalahin gitu kan, karena dia nggak mention orangnya. Tapi kalau misalnya dia tiru dari thumbnail YouTuber yang kayak YT Crash atau calon sarjana, itu gue masih wajar aja, karena calon sarjana juga ngikutin channel lain gitu kan. Maksud gue kayak gitu ya cie. Bukan cuma kita, bahkan YouTuber besar dari luar negeri juga banyak yang bikin reaksi dan thumbnail yang sama. Jangan samain kita sama reuploader. Kita reaksi video bukan ngeklaim video thumbnail tersebut milik kita. Gue nggak pernah bilang ya cie. Untung gue nggak pernah bilang bahwasannya Bang Pros Diamond itu reuploader. Nggak pernah ya cie. Nggak pernah gue bilang dia reuploader. Cuman gue bilang kayak dia ngikutin dong atau sedikit plagiat gitu kan. Di sini dia bilang klarifikasi yang haters minta, dia ketawa gitu kan. Dan next lagi men, di sini katanya juga bro kalau mau cari view dengan cara kayak gini mending riset dulu. Aduh gue kena nih. Kalau kayak gini namanya memprovokasi orang untuk membenci. Mohon maaf ya cie. Gue juga pengen bilang di video gue kemarin tuh sempat gue bilang bahwasannya mohon maaf nih kalau misalnya gue ada salah kata gitu kan. Gue nggak mengajak kalian buat membenci Pros Diamond gitu kan. Di situ kan gue udah bilang gitu kan. Semoga aja kalian gak ada yang marah semua. Kan gue udah pernah bilang itu waktu itu, gue bilang subscriber Pros Diamond jangan marah-marah ya. Gue cuma ingin menyampaikan aja dan juga ngasih nasihat dan juga pertanyaan buat Pros Diamond. Gue bilang kayak gitu bukan ingin menghina ya cie. Bukan, gue bukan haters ya cie. Gue juga berkawan harusnya men sama Bang Pros Diamond. Cuman kayak gue pengen tahu aja kenapa dia maling gitu. Itu aja sih sebenarnya men ya. Yang penting gue nggak pernah ngerendahin, memprovokasi orang, ngejelekin, nyebarin berita nggak bener untuk cari duit. Ya Allah, kalau lo orang masih nggak terima DM aja gue gitu kan. Tambahan kalau tentang nutup komen pakai giveaway, sebelum orang-orang lo pada komen juga kita udah giveaway duluan katanya gitu lah. Ini masalah giveaway cuy, gue nggak bahas itu. Kalau masalah duit semua orang nggak usah munalah ya. Tapi kalau caranya sampai ngerendahin orang atau menyebarkan suatu berita untuk membenci salah banget ya bro ya kata gitu. Awalnya di channel gue fan aja sebelum ada berita-berita kayak gini, sebelum ada yang terpengaruh. Ya ampun bang, bukan gitu bang. Ya Allah, gue takut juga ini. Intinya semua yang gue bikin tujuannya untuk menghibur dan bisa sedikit berbagi ke kalian semua kalau ada rezeki lebih. Amin. Mungkin kalau ada salah kata gue minta maaf, dan kalau misal ada yang gak terima mending japri aja. Sekali lagi yang gini-gini di YouTube mah udah lumrah di YouTube, dan semua konten gue dari 2019 cuma ngikutin skrip aja. Gue nggak peduli sama channel gue peduli sama penonton gue. Siap ya, beda bocil-bocil tuh. Gue malah sebenarnya bahas-bahas ginian. Gue cuma nggak maunya anak-anak kecil yang nggak tahu apa-apa yang nonton buat liburan gitu. Dia mah nggak mau. Pokoknya intinya dia bilang bahwasanya nggak mau bahwasanya subscriber dia itu sampai ngebenci orang lain gitu kan. Jadi sekali lagi kalau ada yang nggak suka atau nggak terima langsung DM aja katanya men. Oke, dan ini juga ya men, ternyata Bang Elestial HD bukan orang yang pertama kali bikin thumbnail kayak gitu. Dia juga meniru YouTuber luar yang namanya tuh Skeppy gitu kan. Kalau emang kayak gini gimana ceritanya? Oke, kalau ini gue wajar lah men, gue no comment lah gitu kan. Nah itu udah habis kali ya. Oh yang ini juga, apalagi kalau reaksi-reaksi gini mah udah biasa. Masih baik lagi YouTuber yang gini sebenarnya. Oke, sebenarnya kayak gini ya men ya. Emang banyak YouTuber yang bikin reaksi kayak gini. Cuman permasalahannya Bang Pros Diamond ini, kalau misal kalian lihat dari subscriber gue yang ngirim, kalian bisa lihat nih dari 1 sampai 11, 21 sampai 30. Jadi kayak banyak banget thumbnail yang dia tiru gitu. Makanya gue ngebahas karena dia banyak banget ya cuy. Kalian bisa lihat dari subscriber gue yang ngirim nih, niat banget ya men. Dan rata-rata yang dia kirim itu semuanya adalah thumbnail Pros Diamond yang bukan mencuri, maksudnya memplagiatin atau meniru konten-konten reaksi orang lain gitu intinya cuy ya. Tapi ya gue bilang sekali lagi ya mungkin ya wajar gitu. Cuman maksud gue kayak apa ya, terlalu banyak aja gitu. Kayak lagi susah gue ngomongnya kan, takut gue sebenarnya maksudnya kayak agak aneh aja gitu. Cuma sebatas itu doang ya cuy ya. Karena dia banyak banget bikinnya, bukan 1-2 kali doang, tapi yang bener-bener banyak gitu mainnya, kayak belasan gitu kan. Dan zaman sekarang kalau bahas original nggak ada namanya original. Nah kan gue udah bilang juga emang nggak ada namanya original. Di video gue sebelumnya gue udah bilang bahwasanya emang di dunia ini nggak ada yang namanya original ya cuy. Gue udah bilang juga di video gue gitu. Jadi gue nggak salah ya men ya. Simple aja contohnya kecilnya, kalau tanya mereka yang pakai sound effect sama lagu-lagu di YouTube apa udah izin. Oke, itu gue nggak peduli ya men, intinya gitu. Pesan gue asal itu nggak ngejetin orang, nggak ngerenin orang, nggak memprovokasi, nggak ngejelekin, lakuin aja, nggak usah dengar apa kata orang. Oke, gue terima ya bang ya. Karena kesuksesan orang nggak ada yang tahu. Siap.
setiap orang punya ceritanya masing-masing. Anjas. Oke, udah kali ya kita lihat klarifikasi dari Bang Pros Diamond gitu kan. Intinya di sini gue pengen sedikit ngasih apa ya, ngasih sedikit sanggahan lah cuy ya. Oke, kita bakal langsung aja kasih sanggahan coy. Let's go. Oke men, jadi dari klarifikasi yang kita lihat tadi ya, gue terima sih dengan apa yang dia bilang. Kan gue juga nanya kan di video gue sebelumnya, gue bilang bahwasannya ya apakah Bang Pros Diamond tidak punya tim kreatif gitu kan. Di situ gue nanya dan ternyata dia punya, dan juga di situ dia bilang bahwasanya tim kreatifnya udah reset. Oke, kayak gitu kan udah fine gitu kan. Gue juga udah tahu jawabannya gitu. Berarti emang bener tim kreatifnya itu setuju ya gitu kan buat bikin thumbnail-thumbnail yang sama dengan YouTuber lain gitu kan. Cuman satu aja yang bikin gue jadi agak emosi adalah kenapa dia tidak mention orang yang dia tiru di video-video yang dia niru thumbnail-thumbnail YouTuber gede men. Misalnya kayak Winda Basudara. Nah, dia nggak mention tuh orangnya. Tapi kalau misalnya video-video dia yang reaction itu, maksudnya yang reaksi-reaksi kayak calon sarjana itu, ya itu nggak masalah ya, itu nggak perlu di-mention. Tapi maksud gue kayak ketika dia meniru YouTuber Indonesia yang udah gede kayak misalnya Winda Basudara gitu-gitu lah, Mena LSTLAD atau ya segala macam lah gitu kan. Nah, kalau misalnya dia mention kan nggak jadi masalah gitu kan. Kalau misalnya dia mention kayak bro gue terinspirasi dari ini gitu kan. Nah, kalau bisa dia mention orang-orang juga bakal seneng. Oh, berarti dia menghargai yang namanya karya orang lain gitu kan. Jadi kayak maksudnya mention aja sedikit gitu, nggak perlu terlalu dipuji-puji, tapi kayak mention aja, sebatas mention gitu maksud gue men. Nah, jadi cuman itu aja sih pengen gue sanggah dari klarifikasi dia. Dan overall gue udah tahu sekarang masalahnya apa, dan gue udah kayak ya udahlah santuy aja gitu. Gue juga bukan pengen menghina lu gitu ya bang ya. Jadi intinya di sini gue cuman pengen apa ya, gue tuh pengen bikin video ini karena udah banyak banget yang request juga pada bilang kayak bang nih bang Pros Diamond maling gitu. Pokoknya banyak banget yang bilang ke gue gitu. Makanya gue bikin videonya karena sekalian gue pengen tahu gitu kan penjelasannya bagaimana dari tim kreatifnya Pros Diamond, dan ternyata di sini udah dijelasin ya cie. Intinya kayak gitu ya men. Gue nggak bakal ada masalah juga. Gue takut banget asli dah karena 7 juta subscriber. Bukan 7 juta, 17 juta nggak salah gue men. Sebanyak itu ngelawan 400.000 ya udah pasti kalah gue gitu kan. Tapi di sini gue bilang sekali lagi, gue minta maaf kalau misalnya ada salah kata dari gue, dan intinya berarti masalahnya udah kelar ya cie. Semoga aja. Dan juga oh iya, satu lagi kenapa gue bikin video itu karena gue juga udah tahu Bang Pros Diamond ini pernah ada masalah di tahun 2018 sama YouTuber luar. Di situ dia bukan mencuri sih, kayak maling thumbnail juga sih. Iya sama aja ya men, kayak maksudnya meniru thumbnail YouTuber lain, dan di situ dia sempat kena masalah dan akhirnya dia minta maaf, klarifikasi. Dan di situ makanya gue bikin video itu gitu kan, karena dia bikin lagi nih, dia niru-niru lagi ya, tapi ternyata di sini ada penjelasannya ya men. So ya segitu aja video gue. Sekali lagi gue bilang tidak ada salah ya men, sih tidak ada salah Bang Pros Diamond, cuman salahnya satu aja dia nggak mention aja orang-orang yang dia tiru. Intinya kayak karena dia tidak mention, gue ngerasa kayak dia udah nggak ngehargain orang yang bikin awalnya gitu. Bukan LSTLAD, maksud gue kayak Winda Basudara lah contohnya men. Kalau LSTLAD emang dia yang masalah sewa builder itu yang di Minecraft, yaitu emang dia meniru YouTuber luar juga ya men, namanya Skeppy itu yang gue udah bilang ya men, dia niru YouTuber luar juga. Tapi kalau misalnya Winda Basudara harusnya dia mention gitu aja sih men. Oke, ini guys ya, mungkin segitu aja penjelasan dari gue udah gugup banget sumpah. So segitu aja, jangan lupa di like, subscribe, dan jangan lagi menghina Bang Pros Diamond ya men, santai aja. Kita udah tahu jawabannya, jadi udah nggak usah dinain lagi ya cuy. Gue juga sekarang udah netral nih men. Oke, ini guys ya, segitu aja, bye bye.